Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dalam kehidupan ini Allah berikan kepada kita berbagai macam pasangan-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada wanita, ada hitam, ada putih, ada gembira, ada sedih, ada kemarau, ada hujan, ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada pendek, dan berbagai macam pasangan-pasangan dalam kehidupan ini. Ada mungkin yang bisa menerimanya dengan berbagai kehidupan ini. Ada juga mungkin yang tidak bisa menerimanya. Ini sesuai dengan kapasitas kualitas keimanan masing-masing. Artinya apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini semua semata-mata ada hikmah, ada rahasia yang tentu di balik itu, itulah yang disebut dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut sunatullah. Pada sebab itu Islam telah memberikan panduan kepada kita, pedoman, petunjuk, hudan bagi manusia sudah dinas, yaitu bagaimana kita kiat menghadapi ujian hidup, menghadapi kesulitan, menghadapi problematika. Sehingga jalan ini yang perlu ditempuh oleh kita agar kita tidak keluar dari keimanan, kerusakan dalam rangka pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa kiat dalam menghadapi ujian hidup ini yang dapat kita jadikan landasan. Yang pertama adalah wajib kita mengimani takdir ilahi, ketentuan yang Allah berikan kepada kita, agar kita menerima sebagai hamba Allah, meyakini ini semua, sehingga ketika menghadapi sebuah problematika kehidupan, menghadapi kesulitan, kita tidak keluar dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terperosok kepada perbuatan-perbuatan syirik. Karena itu setiap menghadapi cobaan seharusnya orang yang beriman tahu bahwa setiap yang Allah takdirkan sejak 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi pasti terjadi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan informasi kepada kita dalam salah satu hadisnya. Kataballahu baqadirun wala uqi qoblal ayahluka samawati wal arda bi khamsin alfasana. Yang artinya Allah telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Ini artinya apa, masalah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa beriman kepada takdir inilah landasan kebaikan, akan membawa kepada kita seorang semakin ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan landasan setiap kebaikan
adalah jika engkau tahu bahwa setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaki pasti terjadi, dan setiap yang tidak Allah hendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, ini jadi mengiman kepada takdir. Yang kedua, kiat menghadapi ujian atau kesulitan hidup ini yakin ada hikmah di balik cobaan. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan tapi tidak ada nilai-nilai di dalamnya. Ya mungkin saja kita karena hal yang gaib yang tidak ketahui, tapi yakinilah bahwa di balik itu banyak hikmah yang dapat diambil ibroh dari setiap peristiwa, setiap ujian dalam hidup ini. Oleh sebab itu, setiap Muslim hendaklah mengimani bahwa setiap Allah menghendaki pasti ada hikmah di balik tiap peristiwa itu semua. Baik hikmah tersebut kita ketahui atau mungkin kita tidak ketahui, itu disebut rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasaw wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja? Ini dalam surat Al-Mu'minun di surat 23 ayat 19. Ini jelas sekali nampak bahwa disinilah Allah mencoba untuk mendeteksi sejauh mana keimanan yang ada pada kita, sejauh mana hikmah-hikmah yang diberikan kepada Allah dapat kita jadikan sebuah landasan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, seorang muslimin rahimahullah yang patut jadikan kita dalam rangka menghadapi ujian hidup ini adalah ingat bahwa musibah yang kita hadapi belum seberapa dibandingkan dengan apa yang menimpa para nabi rasul, dibandingkan yang timpa kepada para sahabat, dibandingkan yang menimpa pada ulama salaf atau orang-orang yang soleh, yang tentu lebih berat dan lebih dahsyat lagi. Ingatlah bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sering mendapatkan cobaan sampai dicaci maki, dicemoohkan, disiksa oleh orang-orang musyrik, baik secara fisik atau yang lainnya dengan berbagai cara musibah. Tetapi kita sama-sama ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW dihadapi dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Karena apa? Karena ini adalah merupakan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap hamba-Nya. Liyaqra muslimina fi musibatihim al-musibah. Kata Rasulullah bahwa musibah yang menimpa sungguhnya akan menghibur kaum muslimin. Sebagai hiburan, artinya apa? Agar kita senantiasa menghadapi ini dengan suatu yang lumrah saja. Tidak perlu sebuah kepanikan yang berlebihan, tapi tentu kita waspada. Tentu kita berupaya, berikhtiar, bukan sekedar menerima. Tapi tidak perlu kita berlebihan dalam menghadapi ini sehingga kita menjadi orang-orang yang stres, yang seolah-olah Allah tidak lagi membimbing kita. Kemudian kiat yang keempat yang dapat kita pelajari adalah bahwa semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin diuji
akan semakin dicoba, baik dengan berbagai cobaan ujian berupa fisik, berupa kehidupan yang lainnya, kekayaan, kemiskinan, kedudukan, dan lain sebagainya. Itu semua ujian bagi orang-orang yang beriman. Artinya sama, untuk mengukur sejauh mana kualitas keimanan seseorang. Karena itu kata Rasulullah dikatakan ketika Mus'ab bin Sa'ad dari ayahnya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya?" Maka Nabi Muhammad SAW menjawabnya, para nabi. Kemudian yang semisalnya dan semisalnya lagi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Apabila agamanya begitu kuat atau kokoh, maka semakin akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seseorang hamba senantiasa akan mendapatkan cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Ini sebuah motivasi, semangat, dorongan agar senantiasa menghadapi masalah seperti ini. Sesungguhnya justru untuk melatih meningkatkan orang yang meningkatkan kelasnya, meningkatkan kedudukannya, tentu ujiannya pun lebih berat, cobaannya lebih berat, tanggung jawabnya lebih berat, kapasitasnya lebih berat, kompetensinya lebih berat, kesabaran lebih berat. Ketika kita mampu menghadapi hal tersebut, maka meningkatlah kapasitas, kualitas dalam rangka menghadapi ujian hidup ini. Yang kelima, kiat menghadapi ujian hidup atau kesulitan adalah yakin di balik kesulitan ada kemudahan. Yakinlah bahwa di saat ada problem pasti ada jalan keluar. Yakinlah ketika ada penyakit pasti ada obatnya. Yakinlah manakala ada kemiskinan pasti ada kekayaan. Semua ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, yang intinya adalah senantiasa kita harus mampu menghadapi dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Ini jelas sekali untuk memberikan kepada kita motivasi dan dorongan agar kita hadapi dengan penuh dengan keimanan, kesabaran, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Nah, oleh sebab itu marilah kita hadapi ini semua dengan penuh keterbukaan, kesabaran. Karena apa? Tidak mungkin Allah memberikan ujian pada kita. Tidak mungkin Allah memberikan cobaan pada kita. Adalah melebihi kapasitas, melebihi kemampuan kita. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kedudukannya. Nah, ini semua harus dijadikan sebuah kita landasan sehingga kita dalam menghadapi situasi apapun, problem apapun, agar kita tetap menggantung diri kepada Allah Subhanahu, penuh ketawakalan, penuh kesabaran, dan berserah diri kepada Allah. Tentu kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan segala apa yang kita hadapi bisa jadi keluarnya dengan penuh ridho dan izin Allah Subhanahu.
Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.